Ketika Arteria Dahlan sudutkan Mahfud MD dengan ancaman pidana. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Wah, katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria oleh Marte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Kasus transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah yang dilontarkan Menko Mahfud MD memasuki babak baru. Kini persoalan itu sudah masuk ke DPR. Anggota DPR bahkan berencana membuat kasus penyelidikan masalah itu. Namun ada yang menarik dari salah satu seorang pernyataan anggota Dewan dalam rapat bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kemarin. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Menteri Koordinator, ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, ucap Arteria Dahlan dalam rapat kerja atau raker antara PPATK dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa. Sanksinya, tutur Arteria, melanjutkan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini serius, nanti teman-teman, kita anggota Komisi 3 DPR akan ada sesi berikutnya untuk klarifikasi, ucap Arteria. Adapun peraturan yang dibahas Arteria adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU 8 2010 wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU 8 2010. Dalam pasal 11 ayat 2 tercantum setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bagaimana yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan, Kepala PPATK. Yang memberitakan macam-macam itu bukan dari mulutnya Pak Ivan, bukan, ucap Arteria. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sementara itu, rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, untuk membahas agenda yang sama diundur menjadi Rabu 29 Maret setelah sebelumnya direncanakan pada Jumat 24 Maret. Keterangan berbeda-beda pada Jumat 10 Maret. Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan temuan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenko periode 2009 sampai 2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Mahfud diketahui sosok pertama yang mengungkapkan transaksi tersebut.
Namun pengungkapan oleh Mahfud memicu persoalan karena Menteri Keuangan Sri Mulyani awalnya memang tidak tahu menahu soal temuan tersebut. Surat yang diperoleh dari PPATK tidak menyebut angka tersebut. Pada 14 Maret 2023, PPATK menyampaikan bahwa dugaan transaksi sebesar 300 triliun bukan merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU maupun praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala PPATK kepada awak media, Ivan Yustiavandana, usai bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara dan Inspektur Jenderal Kemenko Awan Nurbawan di kantor pusat Kemenko Jakarta Selasa, 14 Maret 2023. Tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan di Kemenko. Dalam posisi Kemenko sebagai penyidik tindak pidana asal dari kasus-kasus kepabeanan, cukai dan perpajakan, disitulah kami sarankan serahkan hasil analisis dan pemeriksaan kepada Kemenko untuk ditindaklanjuti, kata Ivan Selasa 14 Maret 2023. Belakangan Mahfud mempertanyakan soal penjelasan itu. Selepas pulang dari Australia, ia pun siap membuka-bukaan terkait dengan informasi tersebut. Ia mempertanyakan, jika uang itu bukan korupsi dan pencucian uang, lalu apa? Dalam rapat terakhir bersama DPR pada Senin, 21 Maret 2023, Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan dalam temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal tersebut merupakan jawabannya ketika ditanya oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa. Ada pencucian uang, kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang, tegas Ivan dalam rapat dengan pendapat RDP dengan Komisi 3 Selasa 21 Maret. Namun temuan tersebut bukan berarti bahwa tindak pidana tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Kemenko. Penyerahan laporan kepada PPATK adalah bagian tugas pokok dan fungsi Kemenko sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan kasus dengan terkait kasus impor-ekspor, kasus perpajakan di dalam satu kasus saja. So kalau kita bicara ekspor-impor, itu bisa lebih dari 100 triliun. Lebih dari 40 triliun itu bisa melibatkan, ujar Ivan. Ia mengungkapkan ada 3 kategori dalam penyerahan laporan hasil analisis atau LHA dari PPATK. Pertama adalah LHA yang diserahkan terkait dengan oknum. Kedua, LHA menemukan indikasi tindak pidana dengan oknumnya sekaligus. Terakhir adalah penyampaian LHA yang menemukan tindak pidana asalnya, tapi tidak menemukan oknumnya. Artinya temuan sebesar 349 triliun rupiah itu tak bisa dikatakan berasal dari kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu ke Kementerian Keuangan. Ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan, ujar Ivan. Sama halnya dengan kami serahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada tindak pidana korupsi itu. Penyidik TPPU dan pidana asalnya adalah KPK, kata dia melanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani terus bekerja sama dengan PPATK dalam mengusut dugaan transaksi mencurigakan hingga 349 triliun rupiah. Sri menyinggung adanya transaksi mencurigakan hingga 189 triliun rupiah dari satu laporan PPATK. Sri merinci, satu surat yang sangat menonjol dari PPATK adalah surat nomor 205 PR 01 2020 yang dikirimkan pada 19 Mei 2020. Pada saat itu Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Sri mengatakan Kemenko langsung menindaklanjuti surat dari PPATK itu lewat kantor Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kecurigaan ini didasari sebenarnya angka transaksi disebutkan. PPATK ada 15 individu dan entitas itu perusahaan nama orang yang tersangkut 189 triliun tersebut, ujar Sri. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.